Ya, halo semuanya. Bertemu dengan saya Muhammad Hadi Widianto dalam topik pembelajaran Internet of Things. Di sini saya tidak akan sendiri karena dibantu dengan Pak Vito Hafiz Cahaya Putra. Kami berdua berasal dari Prodi Computer Science BINUS Bandung. Ya, tanpa berlama-lama, silahkan menyaksikan topik kami. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Terus semangat untuk belajar ilmu pengetahuan ya. Nah, kita akan membahas mengenai kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu mengenai sensor, begitu ya. Dimana sebelum kita udah menyinggung mengenai aktuator, saat ini kita akan melanjutkan mengenai sensor. Nah, di mana untuk penggunaan sensor ini sangat penting sekali ya, adanya perangkat yang dapat merasakan seluruh apapun yang ada di lingkungan sekitar kita gitu ya. Jadi menerima data, nah nanti data itu bisa kita simpan atau kita olah di microcontroller, lalu kita nanti simpan di suatu platform gitu. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai sensor gitu ya untuk tujuan untuk merasakan apapun yang ada di lingkungan sekitarnya. Ini ada definisinya. Ya, jadi sensor itu adalah perangkat yang dapat menerima dan mengukur input fisik dari lingkungannya dan mengubahnya menjadi data gitu ya, yang dapat diinterpretasikan oleh manusia atau mesin. Nah, di mana sensor ini banyak sekali model dan jenis-jenisnya yang ada di pasaran. Nah, di mana ada sensor ultrasonik, ada sensor untuk yang human body juga ya, di sini untuk mengukur kira-kira ada objek atau enggak gitu ya. Fotosensitif untuk sensor, ini untuk LDR cahaya, dan sensor lainnya, banyak sekali. Saya akan memberikan informasi dulu bahwa perangkat simulator yang kita gunakan nanti itu memiliki keterbatasan atau ada limited-nya gitu ya. Nah, di mana keterbatasan ini terkait dengan penggunaan sensor yang disediakan oleh aplikasi simulatornya. Oke. Nah, kita berkenalan dulu dengan sensor pertama, di mana DHT22 itu merupakan sensor temperatur dan humidity sensor. Sensor ini tentunya tujuannya ini untuk dapat mengukur suhu gitu ya. Suhu yang ada di udara di sekitar kita, lalu ada kelembaban udaranya juga gitu. Nanti akan dicek gitu ya. Sensor ini memiliki output dalam bentuk digital. Nah, di sini kita ada kasusnya itu membaca arsitektur sensor DT22 menggunakan Arduino Uno begitu ya. Ya kurang lebih nanti kita membutuhkan ada 4 komponen, ada 4 ini perangkat, yaitu ada sensornya sendiri, DT22, satu breadboard, Arduino Mega, dan 3 kabel jumper. Kurang lebih seperti ini untuk skematiknya gitu ya. Oke, ini kurang lebih kita akan coba programnya seperti ini. Nah, silakan boleh diakses. Ini tampilan awalnya seperti ini untuk Walkly. Jadi Walkly ini untuk simulasi IoT project gitu ya, yang lebih mudah untuk kita gunakan juga, sama seperti Tinkercad. Cuman kelebihannya ini bisa koneksi nanti ke platform gitu ya. Silakan semuanya untuk masuk ke bagian My Project ya. Oke, ini terkait historinya ya, project-project yang sebelumnya kita yang pernah dilakukan nanti akan muncul di sini. Silakan masuk ke New Project dulu. Nah, sekarang kita akan gunakan Arduino Uno saja dulu ya. Oke, silakan pilih Arduino Uno. Sip. Nah, inilah tampilannya gitu ya dari simulasinya. Oke, saya akan berkenalkan dulu terkait environment-nya, lingkungannya gitu ya. Jadi biasanya ini ada tombol save. Apabila project sudah save-nya di sini. Ini sketch-nya, nanti kita akan terbiasa untuk melakukan programnya di sini. Oke. Lalu di sebelah kanan ada library. Nah, lalu di sini nanti di HP22 juga memerlukan ada library. Nanti kita perlu melakukan setting library-nya di sini. Dulu. Nah, silakan klik yang add a new port. Nah, di sini kita akan gunakan yang ini aja deh ya, yang half breadboard. Nah, yang ini sip ya. Ini yang half breadboard. Saya klik. Nah, di kontrol ini ya, min ya, biar menjauh. Oke, sip. Ini seperti ini. Lalu kita silakan add new port lagi yang sensor DHT22-nya. Nah, ini dia yang ke ini. Ini yang sensor DHT22. Ya, kurang lebih masuk ke 4. Oh, ini otomatis langsung dimasukkan ke lubang yang di breadboard-nya ya. Oke, sekarang kita atur juga ya LED. Silakan diklik dulu saja LED-nya. Jadi kita akan coba menyalakan lampunya ya. Nah, ini ada buzzernya ya. Oke.
atau boleh seperti ini. Nah, ini ke PCC. Oke, nah ke sini ke 5 volt. Nah, kalian perlu di library ini karena masih kosong, library ini silahkan add a new library, diklik. Lalu yang DHT22. Nah, yang ini. Nah, jadi sudah otomatis langsung diinputkan DHT sensor library dan DHT22 gitu ya. Oke, sudah di save. Masih melakukan compiling. Sip ya, sudah terkoneksi ya. Oke, ini suhunya jadi sudah sesuai ya, 0,5 gitu ya. Berarti kita hanya tinggal menambahkan logikanya saja ya, yang if-nya. Oke, if misalkan temp-nya itu misalkan di atas lebih sama dengan output. Oke, sip ya, sorry ya, ini tadi ketinggalan. Kita belum setup. Oke, nah di sini baru kita belajarnya low. Low. Semua ke bagian ini dulu, yang diagram.json. Ini ada value-nya ya. Seperti ini walkway-nya kalau resistor itu kita ubah-ubahnya itu di bagian diagram.json ini. Nah, silakan masuk ke bagian value di bawah. Tadi asalnya ini ada hasil segini ya nilainya. Nah, kita perlu mengubah dulu yaitu menjadi 250 gitu ya. Kita sesuaikan dengan yang standar gitu atau 270 boleh. Ingin. Silakan di running gitu ya. Nah, ini sudah ya, berarti sudah menyala untuk lampunya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan ke sensor yang LDR gitu. Oke, jadi sensor LDR itu merupakan komponen yang biasa digunakan sebagai pendeteksi cahaya gitu ya. Nah, kita akan coba mau ada kasusnya di mana akan membaca deteksi sensor LDR menggunakan Arduino Uno atau Mega. Oke, saya akan mulai di screenshot dulu kurang lebih seperti ini. Kita akan kembali lagi ke walkway. Nah, oke, kita tambahkan dulu ke bawah, silakan digeser atau geser ke bawah. Nah, ada yang namanya foto resistor LDR sensor gitu ya. Boleh diklik. Nah, ini sensornya. Oke, nah kita di sini silakan untuk masuk ke bagian programnya. Berarti untuk baud rate-nya itu 9600. Oke, kalau sudah kita coba dulu di running. Oke, sip ya. Ini hasil pendeteksiannya. Kita bisa inikan atur posisinya ya. 2600 segini. Ini 3400 misalkan. Oke, di sini seperti biasa kita pilih yang sensor ultrasoniknya sama boleh yang breadboard ya, tapi breadboardnya yang kecil saja gitu ya. Nah, ini yang mini breadboard gitu. Sip. Kita memerlukan yang long duration gitu ya. Lalu ada in jam 4 dibagi 2 ya, baru nanti ditemukan jaraknya baru ke sini distance gitu. Oke. Ini untuk yang penggunaan ini kita coba save dulu saja ya. Ini untuk mengukur ini ya jaraknya gitu ya. Oke, sip, ini sudah terhubung. 159. Ya, mungkin agak tipis ya beda akurasinya gitu ya. Nah, di sini 61 ini 62 gitu ya. Ini 181 ini 178 gitu. Ya, nanti kalian boleh untuk melakukan kalibrasi gitu ya untuk disesuaikan dengan ukurannya berapa yang bagusnya, yang benarnya gitu. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya semuanya ya. Sehat selalu semuanya.